Halo, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa ya, saya terkadang membuat kelas ya, membuat kelas. Kalau dulu sebelum saya berangkat studi, biasanya saya membuka kelas gratis TOEFL dan IELTS itu di liburan semester. Biasanya saya membuka 12 pertemuan ya, di liburan semester mahasiswa ya maksudnya. Nah, karena sekarang saya sudah berangkat studi, jadi uh, mungkin ya possibility-nya saya membuka kelas tuh di weekend. Itu pun mungkin kalau nggak Sabtu aja, ya Minggu aja gitu. Jadi mohon maaf kalau sampai saat ini saya belum membuka kelas lagi ya yang 12 kali pertemuan. Ya, jadi ini masih eh, mengisi waktu luang saya gitu. Karena saya ini masih tahun pertama kuliah ya, saya di bulan keempat, masih bulan keempat. Masih berkutat di research question sama AIMS gitu ya. Baik, ini Alhamdulillah sudah ada 7 yang bergabung. Saya ingin tahu nih, siapa yang sudah pernah mengikuti kelas saya angkat tangan? Sudah pernah mengikuti kelas saya, baik IELTS ataupun TOEFL. Angkat tangan. Dari 7 orang ini, Mbak Dian, oke, satu. Berarti yang lainnya masih baru ya? Oke, baik. Oke. Kita sambil bincang-bincang sambil belajar ya. Baik, yang lainnya masih baru, yang sudah gabung di grup, ya stay aja di situ ya. Nanti kalau saya sewaktu-waktu buka kelas, akan saya infokan di situ ya. Oke, oke, Mbak Dian. Oke, sekarang saya tanya lagi, ada yang sudah pernah tes IELTS, tes official IELTS yang 3,2 juta kalau nggak salah sekarang. Angkat tangan. Jadi saya biar tahu dulu saya mulai materinya dari mana. Yang sudah tes IELTS official. Oke, dicek. Belum? Oke. Berarti mostly belum pernah ya. Oke. Berarti saya anggap dari 8 ini belum pernah tes IELTS official yang 3,150. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Yang pernah ikut prediction IELTS, prediksi aja. Kalau prediksi ini eh, apa namanya? Cost-nya atau bayarannya itu bervariasi ya. Ada yang 50.000, ada yang 500.000 untuk prediction IELTS. Ada yang sudah? Silakan di kolom chat. Saya hanya ingin tahu, saya harus menjelasinnya dari mana dulu. Mbak Dian sudah pernah prediction IELTS atau oh sudah ada yang pernah prediksi? Oke, oke, ada yang prediction, ada yang belum. Oke, oke. Duolingo. Oh, berarti bukan IELTS ya. Duolingo itu beda. Tapi sama-sama mengakses kemampuan bahasa Inggris kita. Kalau Duolingo itu kayaknya lebih murah ya. Kalau pakai dolar juga, tapi kayaknya nggak sampai sejuta ya. Mas Abdul Muiz, ITP 437. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Baik, berarti ini, jadi kalau saya sudah tahu ya, stage kalian itu di mana, jadi saya tuh menyesuaikan eh, penjelasan saya itu dari mana dulu, supaya nggak terlalu basic ataupun nggak terlalu ketinggian, gitu ya. Jadi saya menyesuaikan. Baik,
Oke, kalau saya lihat, berarti ini, eh, oke, oke dari 9 ini terakhir saya tanya. Karena saya harus tahu dulu kalian itu stage-nya di mana. Eh, IELTS itu ada berapa skill yang di assess, yang di evaluate, apa yang di teskan, ada berapa skill? 4, oke, oke. Oke, apakah semuanya pilihan ganda seperti TOEFL? Enggak, oke. Oke, betul. Betul, Mas Abdul Muiz, Mas Adnan, oke, betul sekali. Oke, ya, betul, betul. Nah, saya senang ini sudah, berarti udah ada uh, prerequisite ya, atau pre-knowledge. Baik, oke. Ini saya tanya lagi. Kalian ikut kelas IELTS, tujuannya apa? Kerja? Kerja di luar negeri ya maksudnya. Kerja di luar negeri, apa kuliah di luar negeri? Oke, scholarship mempersiapkan. Good, Mbak Lita. Studi lanjut LN, bagus. Beasiswa, bagus. Studi abroad, betul. Upgrade diri, bagus. Boleh. Oke, baik. Nah, oke. Sepertinya cukup ya saya memperoleh informasi dari kalian. Jadi saya cerita dulu ya. Karena pertama, kalau menurut saya itu eh, S1, S2 adalah pendidikan ya, pendidikan fisika. Saya bukan orang bahasa Inggris. Nah, kalian itu tepat sekali belajar bahasa Inggris di orang yang benar-benar dari nol. Jadi bisa cerita. Saya, ya, tepat sekali kalian belajar dengan saya, karena saya bisa cerita. eh Susah payahnya belajar bahasa Inggris dari orang yang backgroundnya bukan bahasa Inggris, pendidikan fisika lagi. Nah, kalian bisa bayangkan ya, otak saya ini kan terbentuk atau seringkali mempelajari sesuatu yang patternnya itu fix atau apa namanya, sesuatu yang teratur, ya kan? Fisika, matematika, kimia itu kan sesuatu yang teratur. Rumusnya yaitu rumus hukum Newton yaitu. Kemudian saya harus dihadapkan dengan belajar bahasa di mana nggak ada bentuk yang pasti gitu ya. Ya harus bener-bener ngapalin. Itu bener-bener switch off, switch on-nya tuh berat banget. Tadi ada yang ITP-nya di bawah 500, gak masalah. Saya dulu sebelum belajar IELTS juga ITP saya di bawah 500. Nah, kalau kalian belajar ke orang yang TOEFL ITP-nya memang sudah tinggi, misal 600 gitu ya, mungkin eh, mereka ceritanya tuh nggak sedetail orang-orang yang merangkak dari bawah seperti saya. Ini saya yakin kalian pasti beberapa di sini TOEFL-nya di atas 500. Saya tegaskan saya berangkat di 493. Kemudian pertama tes TOEFL ITP itu ketika saya mau daftar S2 LPDP dalam negeri. Jadi saya S2-nya LPDP Kemenkeu ya, dalam negeri. Waktu itu karena saya jurusan jalur afirmasi, yaitu eh, alumni bidik misi, jadi bukan 500 yang diminta, hanya 450. Jadi waktu itu saya belajar sendiri. Belajar sendiri, anak bidik misi kan miskin ya biasanya. Saya maksudnya nggak ada uang untuk belajar. Makanya saya memfasilitasi kelas seperti ini tuh bagi kalian yang mungkin struggle with your financial ya. Jadi saya buka kelas ini. Nah, saya waktu itu belajar sendiri. Pertama kali tes ITP saya dapat 463. Itu sudah lebih 13 ya untuk daftar LPDP. Nah, diterima. Jadi saya waktu itu eh, S2 pakai ITP 463. Nah, kemudian ketika saya sudah lulus S2, saya jadi dosen, ingin ingin ada keinginan kuliah di luar negeri, saya tes lagi tuh ITP untuk pretest ya. ITP sebelum belajar IELTS. Saya waktu itu naik jadi 493, belum ada 500. Jadi kalian-kalian di sini yang udah 500, kalian harus lebih semangat daripada saya, ya.
Mas Abdul Muiz tujuan IELTS bekerja di Aussie dan studi abroad skor 6,5. Oke, saya juga sekarang di Aussie ya. Saya sekarang di Sydney. eh IELTS saya 7. Kalau jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah belajar IELTS tidak seperti belajar TOEFL. Yang kalian mungkin bisa 3 bulan intensif dapat gitu ya. Jadi saya itu memotivasi dulu karena saya bilang susah atau sulit. Kan kalau kalau kalian hanya mengandalkan kelas yang saya buka seminggu sekali itu sangat kurang sekali ya. Anda bisa bayangin skor TOEFL saya yang di bawah 500 sampai dapat IELTS 7 yang itu setara dengan 600 ya kalau walaupun sebenarnya nggak bisa disetarain ya. Karena yang di tes kan beda. Itu saya kasih tahu dulu ya, berapa lama saya belajar IELTS. 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih. Dan 3 bulan sebelum saya tes ofisial, 3 bulan, itu sehari saya belajar 7 jam selama 3 bulan. Itu perjuangan saya. Ketika saya capek, saya membayangkan kampus saya, kampus tujuan saya. Saya sedang kuliah di University of Sydney, 18 top kampus dunia. Itu yang menjadi motivasi saya. Capek, pusing, pengen nangis, skor nggak naik-naik. Itu benar-benar saya rasakan. Makanya bagi kalian yang sekarang masih baru membuka bahasa neo, baru membuka buku untuk belajar IELTS, apalagi belum pernah sama sekali, kasih waktu 1 tahun ya. Kasih waktu 1 tahun. Kecuali misal ada di sini yang ITP-nya sudah 550. Nanti saya akan memberikan saran yang berbeda dari yang di bawah 500 ke yang 550 pasti sarannya berbeda. Saya orang pendidikan, jadi saya tahu benar bagaimana cara mendidik, cara eh, ngajar gitu ya. Sebelum kita ke materi. Baik Kak, baru ngeh dari oke, 5.30 Mbak Ulan good. Mbak Ulan 5.30 kasih waktu 6 bulan. Kalau mau 6,5 ya. Kalau mau 6,5 kasih waktu 6 bulan Mbak Ulan. Oke. Saya juga sudah sharing apa namanya di grup ya. Kalau yang udah masuk grup, timetable belajar saya. Jadi saya setiap hari itu belajar 4 skill. Nggak hanya writing, speaking aja. Misal Senin Selasa speaking, Rabu Kamis listening, itu enggak. Saya sehari semua 4 itu. Makanya nilai saya rata. Nilai saya tuh benar-benar rata. eh Kayak listening, reading, speaking, sama writing itu 7 semua. 6,5, 6,5, 6,5, 7,5. Jadi totally 7. Jadi 7 yang 7 overall ya, yang 7 itu overall. Karena kalian harus bisa membedakan skor overall dan skor each band atau tiap skill. Tadi kan sudah jawab kan dengan kalian listening, reading, writing, speaking. Each skillnya berapa? Jadi saya tuh listening 6,5, reading 6,5, writing 6,5, speaking 7,5. Di total itu namanya overall 7. Nah, skor saya ini bagus. Kenapa? Karena di atas 6,5. Karena banyak kampus itu yang minta nggak boleh di bawah 6,5. Ada teman saya sama-sama overall 7, tapi nggak bisa apply ke kampus karena apa? Ada satu band, ada satu skill yang dia di bawah 6. Jadi nilainya jelek. Saya pikir kalian tahu ya bahasa jelek ya. Saya orang Jawa soalnya. Nilainya tuh beda. Jadi kayak dia tuh kebanyakan yang pinter-pinter ya. Orang-orang bahasa Inggris tuh yang pinter-pinter itu listening sama reading. Mereka tuh bisa banget dapat 9. Bener, saya banyak teman dapat 9, 8,5. Jadi IELTS itu maksimum skornya tuh 9 ya. Jadi teman-teman saya dosen bahasa Inggris tuh dapat 8,5, 9 itu di, di listening sama reading itu gampang banget. Tapi tunggu dulu, di writing sama speaking kita berangkat dari start yang sama ya. Jadi mereka tuh biasanya skor listening sama reading menjulang, tapi writingnya 5,5, speakingnya kadang 6,5. Nah, itu nggak bisa dibuat apply ke kampus yang top 100 dunia itu nggak bisa.
Walaupun mungkin secara overall 7,5 ya. Saya kan cuma 7 ya overallnya. Tapi nilai saya tuh 6,5, 6,5, 6,5, 7,5 itu lebih bagus daripada 8, 8, 5,5, 6,5. Jadi harus balance. Jadi ada kampus yang mensyaratkan overall dan each bandnya itu minimum berapa. Gitu ya. Saya 2 kali tes IELTS. Pertama dapat 6, kedua dapat 7. Ya, dapat 7. Perjuangan saya masih nggak ada apa-apanya dengan teman saya yang 8 kali tes IELTS. Jadi saya ceritakan dulu ya perjuangan-perjuangan saya dan teman saya supaya kalian semangat dan jangan berpikir IELTS itu belajarnya cuma sebulan 2 bulan. Oke, oke nanti saya share. Ya, ya saya pakai metode itu. Tapi kembali lagi, uh, ini bisa jadi uh, cocok bagi saya, belum cocok bagi orang lain. Ya, belum tentu cocok bagi orang lain. Baik, referensi saya adalah sudah ada ya di, sebentar saya stop share dulu. Sudah ada di grup 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 WA. Sebentar. Nih, di grup WA ada study plan ya. Kalian buka aja itu study plan. Sebentar ya, saya share. Ini saya sendiri yang buat berdasarkan pengalaman saya. Nah, ini rencana saya mau saya jadikan penelitian karena saya dosen ya. eh Sebisa apa namanya? Penelitian itu harus kewajiban dosen ya. Ini saya bikin sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri. eh saya rencananya ya, rencananya tuh mau membuat penelitian tentang ini. Kalau ini berhasil, nah ini nanti kan bisa jadi eh haki saya gitu, hak paten saya. Boleh, boleh dipakai oleh siapapun. Nah, ini saya bagi menjadi dua ya. Saya bagi menjadi dua. Nah, ini sudah, kalau kalian, ini sudah download belum di grup saya? Coba silakan di chat yang udah download. Bilang belum, belum, udah gitu. Sudah, oke Mbak Ulan, sip. Oke. Mbak Ulan udah em, nonton video penjelasan dari timeline saya ini, study plan saya? Oke, sudah. Sip, Mbak Ulan. Oke, oke, oke. Oke, kalau referensi ya, bisa dicatat ya. Referensi, saya tuh hanya mereferensikan tuh writing. Referensinya sudah saya upload semua di eh, WA group. Di situ, semuanya udah di situ. Saya pakai buku itu. Oke. Ini ya, saya membaginya menjadi dua ya. Ini sudah ada di YouTube saya. Jadi nanti supaya video ini nggak terlalu panjang dan kita langsung ke materi, bisa dilihat ya di YouTube saya. Nama YouTube-nya sesuai nama saya. Saya membaginya menjadi dua, hard sama medium. Hard itu sehari 4 jam ya. Saya berapa nih? 4 jam atau berapa? Kalau saya 6 sampai 7 jam ya kalau saya. Ini 4 jam yang hard, kemudian yang medium sehari 3 jam. Nah, ini semua udah saya tulis di sini. Nah, saya tuh orangnya AI banget. Maksudnya AI banget itu belajar melalui AI. Bukan ngapa-ngapain pakai AI, belajar menggunakan AI. Seperti ini. Listening, kalau listening dan reading itu praktisnya saya di ini. Di IELTS online ya, ieltsonlinetest.com. Di situ. Silahkan latihan di situ. Kemudian ini khusus untuk listening sama reading. Walaupun di situ kalian juga bisa latihan writing sama speaking, tapi there is no feedback ya, nggak ada feedbacknya. Jadi kita nggak tahu. Nah, listening sama speaking
Writing sama speakingnya saya pakai Smalltalk 2. Itu AI. Langganannya waktu itu sebulan 250 kalau nggak salah waktu itu. Siapa tahu sekarang turun karena ada diskon. Ini saya lakukan setiap hari. Jadi di ini AI ya. Ini Smalltalk2.me ini adalah AI. Writingnya ada feedbacknya, speakingnya ada feedbacknya. Jadi untuk kita belajar. Oke, jadi di IELTS itu kan yang butuh feedback itu kan writing sama speaking. Kemudian ini follow the schedule at least 3 months without interruption. Nggak boleh putus. Belajar bahasa itu nggak boleh putus. Kalau putus tuh seakan-akan kita balik lagi ke awal. Kemudian minimal coba ya, coba kalian ukur ya, ukur kalian sendiri sebelum melakukan ini. Kalian pilih aja mana yang sesuai. Sebelum melakukan ini, kalian prediction dulu. Prediction boleh di sini, prediction boleh di sini, dicatat sendiri, gitu. Catat sendiri, ini juga dicatat sendiri. Nah, setelah 3 bulan, baru post test lagi, dilihat kenaikannya berapa. Saya yakin, kalau kalian disiplin, 3 bulan itu naik 0,5. Kalau disiplin ya. Apalagi kalau kalian mulainya di bawah 5. Tadi kan udah ada yang dapat prediksi 5,5 ya. Kalau udah 5,5 itu naikin 0,5 memang agak berat ya. Mungkin 3 bulan. 3 bulan dari 5,5 jadi 6. Jadi kalau Anda targetnya 6,5 dari 5,5 berarti butuh 6 bulan untuk belajar disiplin. Tapi kalau Anda mulainya itu skornya 4 itu biasanya naiknya agak cepat. Karena udah tahu kan, udah kenal, udah familiar dengan soal-soal IELTS itu biasanya dari 4 ke 5 itu biasanya 3 bulan eh, cukup lah. Makanya saya kasih eh, keterangannya. Oke, tips Kak, belajar buat bekerja harus gimana? Oke, saya juga bekerja. Oke. Hmm, nah ini ya, kalau kalian menggunakan yang hard, kalau kalau saya itu tuh memanfaatkan banget waktu sebelum subuh. Tapi karena memang saya belum punya anak ya, jadi mungkin saya masih banyak waktu luang. Tapi nggak boleh jadi alasan ya. Saya punya anak, saya harus ini. Karena teman saya anaknya 4 juga bisa kuliah di sini. Jadi semuanya tuh kita sebenarnya berjuang dengan masalah kita masing-masing. Tapi bagaimana cara kita mencuri waktu? Ya. Kalau saya mencuri waktunya adalah setelah sholat subuh itu benar-benar uh, membantu banget. Subuhnya kan mungkin kalau di Indonesia tuh, kalau di sini subuhnya 5:30 ya. Di sini apa namanya? Uh, gonta-ganti waktunya. Nggak kayak di Indonesia. Kalau Indonesia kan memang ekuator ya. Jadi benar-benar subuh itu mungkin apa namanya deviasinya itu antara 0,5 jam ya, antara 3:30 sampai jam 4 gitu mulai subuh. Kalau di sini enggak. Di sini tuh 5:30 subuh, kemudian pas puasa kemarin tuh 7:30 baru buka gitu. Kalau di Indonesia tuh kan lebih stabil. Nah, ini ya, contoh ya, yang hard 4 jam, Mbak. 4 jam Senin sampai Jumat. Ya, ini kan, Senin sampai Jumat 4 jam, Sabtu Minggu 2 jam. Eh lihat, ini kalau misal Mbak yang pekerja itu, misal masuknya jam 7 ya, dari subuh itu udah dapat 1 jam. Misal mau nyicil ya, saya mau listening dulu nih 1 jam. Nah, kurang 3 jam nih. Nanti pas sore atau pulang 1 jam, habis Isya 2 jam. Memang butuh perjuangan, Pak. Karena hadiahnya adalah kuliah di luar negeri. Ini kalau hadiahnya cuma rice cooker, ini kayaknya nggak seberat ini, Pak. Jadi, I feel you gitu ya. Saya pernah merasa di posisi Anda semua. Nangis, kok nggak naik-naik ya, kayak terus capek gitu ya. Tapi it's okay. Semua itu akan pay off, akan terbayar ketika kalian di sini. Bayangin foto-foto, kalian kalian follow IG saya aja lah. Untuk semangat untuk motivasi. Foto-foto di Sydney Opera, kalian bisa menikmati taman yang banyak di sini. Bayangin itu aja. Saya dulu gitu kok. Aduh, saya kok nggak naik-naik, pengen nangis, pengen give up, pengen intinya di diambil dulu lah kesusahan itu. Ya, oke.
Ini malah jadi motivator saya. Ya, nanti abis ini kita writing ya. Oh ya, kalau mau tanya-tanya dulu ya. Nanti kita mulai bagian kolom writing, Mbak. Read writing theory or sample essay. Oke, boleh di-share, Kak. Boleh. Ini nanti saya share. Mana? Nanti habis ini saya share. Sudah saya rencanakan kok. Mengingat profesi dosen banyak beban. Iya, saya juga dosen. Curi waktu agak sedikit sulit. Terima kasih sebelum subuhnya, Kak. Oke, Mbak Safitri. Nah, benar ya, Mbak ya. Profesi dosen memang banyak administrasinya, makanya saya nggak mau menjabat. Jadi saya sebelum berangkat ini, saya benar-benar nggak mau dikasih tugas tambahan apapun. Akan nakal sih saya. Saya memang, ya kita harus berani sih memang. Itu permasalahan teman-teman saya juga. Maksudnya mereka, jadi kita dapat beasiswa ya. Beasiswa saya kan BIP, LPDP. Kita dapat, kemudian kita dikasih waktu 18 bulan, ya 18 bulan untuk dapat kampus, untuk naikin IELTS, untuk dapat kampus. Dan kalau saya kasih tahu, ini saya rekamannya saya itu dulu aja. Ini agak sensitif soalnya. Oke, oke ini permasalahannya. Oke ya, IELTS itu permasalahannya memang mencuri waktu. Apalagi kita bekerja. Nakes, nakes. Makanya ini tadi ya, sebelum subuh, setelah subuh itu saya nyuri waktunya di situ. Terus habis isya saya nyuri waktunya. Di sini kan yang hard di sini kan 4 jam ya Mbak ya. Mbak itu misal sebelum subuh 1 jam, setelah subuh 1 jam, habis isya 2 jam, selesai. Yang penting adalah konsisten. Beneran Mbak, saya nggak bohong. Teman saya ada yang ngajak anaknya 4 ke sini. Ya sama di kampus saya, di University of Sydney. Betapa repotnya, dan berapa uang yang harus dia eh, siapkan untuk kesini. Karena sih mahal juga untuk kalau kita bawa keluarga. Bisa. Nah, Mbak tadi yang kaprodi dan penjamin mutu, ah I have no idea, Mbak. Aku nggak tahu, Mbak, kalau ini karena berat banget. Saya dosen biasa aja. Kalau saya kan memang dosen biasa aja, karena saya tergolong baru. Jadi saya jadi dosen PNS itu masih 4 tahun berangkat S3. Ya itu tadi, kesempatan mencuri waktu adalah sebelum subuh dan setelah subuh udah dapat 2 jam, nanti 2 jamnya habis isya. Kalau anak-anaknya udah tidur, itu ya. Dan yang saya harapkan adalah komitmen untuk konsisten ya, Mbak. Ini nggak bisa, Mbak. IELTS itu 2, 3 bulan, 4 bulan nggak bisa. Dan yang struggle tuh bukan hanya kita yang bukan orang bahasa Inggris ya. Ini ada yang orang bahasa Inggris, mohon maaf dulu. Maksudnya yang S1-nya bahasa Inggris. Oke, Mbak Ulan, untuk reading saya pakai Cambridge. Cambridge semua. Di situ saya jelaskan kan ya kayaknya ya. Reading saya pakai Cambridge. Yang mana tadi, reading. Oh ya, saya reading memang nggak terlalu bagus ya, karena saya nggak suka baca. Makanya saya readingnya di Cambridge. Kenapa saya milih Cambridge? Karena ya tes IELTS pasti kosakatanya sekitaran itu, sekitaran tema-tema yang ada di situ. Jadi saya nggak baca kalau ada mentor IELTS yang menyarankan kita membaca koran yang berbahasa Inggris atau jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Kayaknya nanti eh, simpangannya tuh terlalu jauh gitu loh kosakatanya. Ya, makanya karena kita pengennya cepat gitu ya, langsung aja baca reading di Cambridge. Jadi satu paket reading IELTS itu kan ada 3 ya, 3 bacaan. Itu saya baca sehari satu. Misalnya saya jelaskan di sini toh, saya hanya membaca satu eh, reading IELTS. Tapi saya baca 2 kali. Pertama, saya baca sebisa mungkin, ngerti nggak ngerti saya baca langsung. Kemudian yang kedua, intensive reading, yang kata per kata itu saya cari artinya. Kemudian di Google Translate kan ada suaranya kan, kita bisa bisa dengerin cara cara bacanya gimana. Itu berguna untuk speaking. Itu berguna untuk speaking. Itu sebegitu. Kemudian ya, saya hanya ya, tadi Mbak Wulan yang tanya, untuk reading saya hanya membaca passage atau bacaan yang ada di Cambridge. Udah, itu aja.
dihabisin aja itu kan ada banyak paket itu ya saya upload. Mbak Rizka bagian reading biasanya pakai Cambridge atau boleh enggak, saya nggak pakai yang lain, saya pengen Cambridge aja, banyak itu dihabisin aja. Sudah saya share ya di link. Oke, sebelum Oke, ini ada yang dari 13 orang, ada yang dari bahasa Inggris, yang pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Inggris murni atau dosen bahasa Inggris. Adakah? Nggak ada ya? Oh, aman. Walaupun ada pun nggak apa-apa sih. Saya nggak lagi mau ngomongin yang jelek-jelek. Jadi, sepengalaman saya, teman saya, kebanyakan teman saya yang kuliah ke luar negeri itu memang dosen bahasa Inggris. Ya, 50-50 lah sama yang umum. Dan tenang aja, mereka juga sama perjuangannya dengan kita. Dosen bahasa Inggris pun, kalau IELTS ini tidak belajar, dia juga akan failed, gagal, beneran. Jadi misal dosen bahasa Inggris nggak pernah belajar, oh besok saya mau tes IELTS, 90% dia dapat 6,5 aja, struggle banget. Saya punya teman, bukan dari kampus saya ya, kampus lain, dia dosen bahasa Inggris. Dia udah dapat beasiswa, udah dapat kampus di Australia, kemudian tes. Tes, dia dapat 6,5. Tapi listeningnya 5,5. Nggak bisa. Australia nggak menerima di bawah 6. Ya, Australia nggak menerima di bawah 6. Walaupun overallnya 6,5, mungkin dia bagus di listeningnya, bagus di readingnya atau apapun, dia dapat 6,5, tapi listeningnya 5,5. Nggak bisa. Karena dia nggak mau berjuang lagi, ingat ya, yang menjadikan kita eh, unggul dari orang orang lain itu sering kali itu bukan kecerdasan kita, tapi konsistensi kita. Dia dosen bahasa Inggris harusnya ya apa sih benernya, pondasi keilmuan atau teorinya kan lebih kuat ya. Dia bagus sekali tes dapat 6,5 walaupun ada skill atau skill listeningnya tuh 5,5, tapi dia sudah bagus kan maksudnya. Tapi kalian bisa lihat kan, kalau kalian nggak belajar, dosen bahasa Inggris aja dia gagal. Apalagi kita ya, yang bukan orang bahasa Inggris. Nah waktu itu dia nggak mau berjuang lagi karena mahal ya. Kita kan nggak tahu ya kebutuhan dia apa, banyak maksudnya kebutuhan rumah tangganya. Akhirnya dia menyerah, dia memilih pindah kampus daripada uh, mengejar kampus impiannya yang di Australia. Dia pindah kampus ke nggak tahu ya kemana ya, kayaknya. Kalau nggak ke Belanda, ke Malaysia apa ya? Kayaknya ke Malaysia atau nggak Belanda yang bisa menerima TOEFL-nya segitu. Kalau saya bukan orang bahasa Inggris, saya pertama dapat 6, listening 5,5, writing 5,5 waktu itu saya pertama. Saya masih pingin ke Australia, jadi saya belajar sampai nangis-nangis itu. Akhirnya saya dapat 7. Bayangin, saya bukan orang bahasa Inggris, tapi saya bisa dapat skor di atasnya dosen bahasa Inggris. Bukan guru bahasa Inggris ya, dosen bahasa Inggris. Bukan berarti saya pintar atau encer, tapi saya konsisten belajar. Makanya saya tuh pasti kalian sudah bisa menebak ya, siapa tokoh-tokoh yang sering yang menjadi panutan saya ya, kayak Ronaldo itu pasti saya seneng karena dia dia em, konsisten, ya konsisten. Ini sesinya jadi sesi motivasi, saya jadi kayak Mario Teguh ini lama-lama. Karena memang IELTS itu pertama tuh kalian gedein motivasinya dulu, karena ini berat ya, ini berat, tapi bukan gak mungkin bisa. Lihat saya. Lihat saya di bawah 500, saya bisa dapat 7. Apalagi Mbak Wulan tadi yang dapat 5,30. Gampang ya, malah gampang. Channel YouTube yang dipakai bagian speaking, Mbak Rizka ada playlistnya enggak? Kayaknya belum buat ya saya ya yang speakingnya. Oke, nah sekarang motivasinya sudah selesai ya, kita mulai ke materi. Kali ini saya kan janjinya adalah apa? Writing ya. Nah, gini ya, saya tidak akan terlalu terlalu banyak. Eh.
Sudah itu belum belum ya sebentar. Share. Oke. Saya tuh lebih suka mengajari kalian cara belajar, bukan mengajari. Kalau kalian tahu cara belajar, kalian bisa belajar secara mandiri seperti saya. Tanpa les mahal-mahal. IELTS tuh lesnya mahal loh. Nggak seperti TOEFL. IELTS itu kalau kalian privat tuh satu pertemuan bisa 100 sampai 150 satu pertemuan. Kalau kalian tahu uh, how to learn, cara belajar, kalian bisa self learning, hemat uang, tapi memang butuh konsisten. Jadi saya akan sering mengajari kalian bagaimana cara belajar, bukan bagaimana memahami sesuatu. Ya, harusnya kalian tahu perbedaannya. Oke, tadi ada yang tanya cara belajar saya gimana. Ini cara belajar. Ini dokumen saya ketika saya belajar sendiri ya. Ini cara belajar saya sendiri. Karena kalau kalian tes, kalau kalian les seminggu 2 minggu nggak akan terlalu berpengaruh beneran. Nah, saya ini nyari ya, nyari contoh. Ini kelihatan ya, nyari contoh writing. Oke, yang paling challenging adalah writing. Kalian dapat rating 6,5 itu sudah bagus banget. Karena bahkan teman saya yang dosen dosen bahasa Inggris dia tuh rata-rata dapat 6. Bahkan teman-teman saya di sini yang di Australia sini, yang sama-sama lagi ngejar PhD, itu saya tanya tuh, writing IELTS-nya tuh rata-rata 6. 6, 6. Saya 6,5. Itu merasa agak bangga sedikit. Ya gimana? Kalau di luar negeri itu kita harus bangga. Kita harus, apa namanya, percaya diri, kita harus kuat. Karena orang di sini percaya diri banget semuanya. Kalau kita di Indonesia kan, biasanya tuh enggak, saya tuh enggak bisa, saya tuh bodoh gitu kan ya. Tapi kalau kalian di luar negeri, kalian kan beda banget perspektifnya. Makanya saya sarankan hidup cuma sekali, kalau bisa ke luar negeri. Tapi kalau udah di luar negeri, jangan banding-bandingin dengan negara kita loh ya. Itu saya tuh agak why gitu sama sama teman-teman yang ketika di sini mereka banding-bandingin dengan negara kita, jelek-jelekin. Nggak usah dijelek-jelekin, udah tahu kok semuanya. Maksudnya gini, um, terkadang kita bandingin itu harus apple to apple ya. Misal kayak di sini itu ya, di kampus saya itu kan terkenal mahal karena memang bagus. Itu 1 tahun itu 500 juta. 1 tahun itu tuition fee-nya atau SPP-nya itu 500 juta. Ada temen yang dapat laptop, ya jadi dapat laptop, dapat ruangan sendiri untuk PhD ya, ruangan sendiri kayak ruangan dosen itu untuk kerja tesis. Itu langsung. Kalau di Indonesia tuh nggak ada begini-begini. Ya nggak ada, mana ada di Indonesia kuliah bayar 500 juta. Jadi itu nggak apple to apple ya. Maksudnya tuh seperti itu. Ini pesan yang lain ya kalau kalian sudah sampai sini. Maksudnya ya di sini mahal, wajar. Kalian dapat laptop, kalian dapat ruangan kayak ruangannya dosen. Karena memang mahal, jadi nggak bisa nggak usah kalian jelek-jelekin kampus yang ada di Indonesia. Karena kan nggak ada kampus mana yang setahun 500 juta. Nggak ada kan? Kedokteran aja kayaknya nggak sampai segitu. Oke, kembali lagi. Ini cara belajar. Ini saya cari ya di mana ya? Writing Nine ya. Coba-coba saya tunjukin ya. Mana ini? Writing Nine. Kalian bisa melihat contoh-contoh. eh belum ya, belum kelihatan ya. Sebentar. Ini writing ya. Karena writing itu paling challenging. Untuk dapat 6,5 itu susah. Writing Nine sebentar. Oke, sebentar saya share dulu ya. Ini masih tak cari ini nih. Ingat ya, saya mengajari kalian cara belajar. Nah, ini ya. Kalau kalian ingin melihat tulisan-tulisan yang bagus ataupun yang jelek ya, jadi belajar itu kan nggak harus dari yang bagus doang. Nah, belajar dari yang jelek juga supaya kita tahu, oh kalau seperti ini tuh tulisan yang jelek, kalau seperti ini tulisan yang baik. Nah, di sini di Writing Nine ya kalian bisa catat lah, dicatat itu. Catat Writing Nine. Jadi saya di sini nanti akan sering sharing cara belajar. Di sini kan kelihatan.
Ini yang dapat 6, yang dapat 5,5, yang dapat 6. Nah, bisa dilihat yang dapat 7, yang dapat 6,5. Saya tuh punya temen dosen bahasa Inggris, pinter banget dia. Di IELTS-nya overall 8,5, writing-nya 7,5. Jadi sepengetahuan saya orang-orang teman-teman saya itu paling tinggi writing-nya adalah 7,5. Itu pun dosen bahasa Inggris. 6,5. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada di sini ya, writing 9 untuk mencari contoh. Nih, kalau kalian mau yang band 8,5 ada di sini. Tinggal diklik. Nah, semuanya ada di sini. Di sini ada linking board-nya berapa, grammar mistake-nya berapa. Bisa dilihat ini soalnya. News editors decide what to broadcast on television and what to print in newspapers. What factors do you think influence these decisions? Do we become used to bad news? Would it better if more good news was reported? Ini pertanyaannya seperti ini, writing task 2. Jadi writing itu ada dua, writing task 1 sama writing task 2. Yang ini writing task 2. Yang ditanyakan ini. Nanti kalian jawabnya yang ini. Minimal 250 kata. Nah, ini salah saya sebenarnya. Pertama kali ngenalin IELTS, saya kenalin writing. Langsung ngeper. Tapi ingat, kalian punya waktu 1 tahun kok ya. Saya sama seperti saya. Saya 1 tahun eh, mengejarnya. Jangan yang 8,5 dulu. Misal, em, sampel, diklik sampel, writing task 2, writing task satunya di mana ya? Ini kok writing task 2, ada kok. Yang ini, rating tas 1. Tapi kalian harus tahu ya, kalau kalian mau kuliah, jangan pilih yang general. General tas yang ini ya. Yang general itu untuk yang kerja. Kalau kalian mau kuliah, pilih yang akademik ya. Kalian nanti tes IELTS-nya yang akademik IELTS, bukan yang general IELTS. Kayak IELTS ada dua. Kalau ini yang sampel tas 1, tinggal diklik. Nah, ini yang contoh 6,5. Nah, nanti kalian suruh menjabarkan ini. Ini rating tas 1 minimal 150. Oke. Saya mau menunjukkan yang cara belajar saya. Nah, ini saya kumpulin loh sampai 7. Belum mana ya? Belum belum kelihatan. Nah, ini file ini juga sudah saya attach di description group ya. Ini saya belajar sendiri tuh sampai berapa? 72 halaman. Ini saya ngumpulin sendiri. Ini saya cari ya tas 2 skor 8,5. Ini contohnya kayak gini. Nowadays, some international companies become more and more powerful. Some people think it is a negative development. Do you agree or disagree? Jadi ini ditanya, saat ini itu banyak-banyak pabrik internasional yang lebih banyak dan lebih powerful. Beberapa orang ini tuh ah, berdampak negatif. Nah, kamu setuju atau enggak? Jawabannya ini caranya. Nah, ini tuh saya baca. Ini kalau baca doang 5 menit, 3 menit selesai. Tapi beda dengan menganalisis. Analisis. Ini pertama, ini saya sendiri nih yang nulis ini. Nah, ingat ya kalau di IELTS writing kalian tuh harus sering banget ngubah-ngubah vocab. Misal di sini. Di sini kan nowadays. Tahu ya di sini mana pulpen saya. Nah, saya nyari pulpen. Oke. Nah, kita kan di soal kan pakai nowadays, ya, nowadays. Supaya tulisan kita bagus, jangan pakai nowadays lagi. Lihat, di sini cara jawabnya gimana? In recent times. Artinya sama. Cara menganalisis seperti itu, cara belajar itu seperti itu. Oke, maka dari itu saya tulis itu di bawah. Lihat kan? Nah, in recent times itu sama dengan nowadays. Basic banget kan belajar saya? Maka ini harus telaten. Nah, kemudian di sini di soal bilangnya kan um, companies. Kita harus punya banyak vocab. Makanya orang IELTS itu biasanya vocabnya banyak. Di sini
Diparafrase, bahasanya diparafrase ya. Diparafrase jadi apa? Kan ini international companies itu jadi apa? Global firms. Bagus kan? Oh, makanya kita sering-sering baca contoh yang skornya tinggi. Jadi biar kalau jeblok, nggak jeblok-jeblok amat ya. Saya bacanya yang skor 8,5. Apalagi, ketika soalnya international companies, saya rubah jadi global firm. Terus apalagi kira-kira? International corporations. Ya, itu IELTS, ini IELTS banget. Apalagi, nah ini saya kumpulin tuh di bawah. Saya kumpulin di bawah. Company, firm, corporation. Kemudian cara ngomong selain international, pakai apa? Global, transnational. Ini saya seperti ini. Saya lakukan setiap hari. Kemudian ada catatan. Nah, ini saya sendiri. Cara menyatakan ketidaksetujuan. Saya nggak ada mentor. Cuma saya kan ada basic pendidikan, jadi saya tahu pedagogis. While I personally believe that the progress of international corporation should not be deemed as a negative fact. Jadi ini kalau tidak setuju, ini caranya pakai on the other hand, on the one hand. Nah, kemudian gunakan do to. Untuk apa? Supaya nggak, do to itu kan karena ya, supaya nggak kita pakai because terus ya, supaya itu. Kemudian cara menyatakan posisi kita di mana. Kenapa saya tulis ini penting? Karena ini ditanyakan adalah pendapat kita. Do you agree or disagree? Jadi kan positioning kita tuh di mana? Nah, ini bisa pakai cara ini. I stand with these people who believe apa? Gitu. I stand. Ini dari mana? Ah, apakah boleh kita tiru? Boleh. Nggak ada pakai Turnitin. Karena nggak mungkin sama. Wong kalian kan nulis nulis secara autentik ya. Ini kalian contoh boleh. Karena memang ada teknik imitasi atau um, meniru. Saya dapat I stand with these people who believe dari mana ya? Dari sini, dari contoh. Nah, di mana ya I stand? Pokoknya ada di sini. Saya ini di sini. I stand with people who believe that it is positive development. Jadi dia nggak setuju kan kalau ini dianggap, jadi perkembangan international company itu dianggap sebagai negative development. Dia tuh nggak setuju, dia disagree. Tapi cara ngomongnya nggak, I don't agree with the statement, nggak langsung gitu. Ini karena akademik, akademik jadi harus itu. Nah, ini stand with the people ini. Jadi kita lebih menganggapnya sebagai positif. Seperti ini saya belajarnya. Ini yang tas satu. Ini saya kasih note sendiri. Nah, pada bagian overall, apabila banyak fluktuasi data, maka tarik awal dan akhirnya saja untuk melihat kecenderungan naik atau turun. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan komparasi dan MOS-nya, misal yang paling banyak turun atau naik. Ini saya bikin sendiri. Nah, kalian boleh langsung membaca dari rangkuman saya, tapi secara teori konstruktivis itu melekatnya tuh nggak sekuat kalau kalian bikin sendiri. Boleh kalian baca punya saya ini. Saya kasih kok. Kalian minta filenya saya kasih. Kayak kayak gini. Tapi coba kalian meniru cara saya. Ya. Kalau saya menjelaskan di waktu 1,5 jam ini pasti kurang waktunya. Oh, saya belajarnya setahun ya. Oke, saya baca chat dulu ya. Kayak masih Study ada di grup. Mas Abdul Muiz sudah masuk grup apa belum? Grup yang IELTS. Heeh. Kalau belum, nanti bisa chat minta akses saya ya untuk masuk. Kayaknya saya buka deh, saya lupa loh, saya lupaan. Ini ya cara belajarnya. Nah, kalau mendukung gimana? I endorse the statement. Apalin satu aja atau dua aja untuk um,
untuk ditiru. Nggak apa-apa kita kita pertama nulis gitu. Tapi memang dari keempat skill yang paling susah adalah writing. Kalian bisa survei kepada orang-orang yang eh, tes IELTS, pasti yang paling susah adalah writing. Dan kalau kalian browsing di Google ya, skor-skor IELTS orang-orang itu, kebanyakan yang paling tinggi-tinggi itu di listening sama writing. Bukan, listening sama reading. Tapi kalian lihat di bagian writingnya, pasti jeblok. Bukan jeblok, maksudnya apa namanya? Jaraknya itu benar-benar beda. Teman saya itu eh, listeningnya 8, readingnya 8,5, writingnya 6, speakingnya 7. Biasanya seperti itu. Dilihat aja bagaimana persebarannya. Jadi kalau kalian bisa menaklukkan writing, listening, reading, speaking itu lebih lebih enteng beban bebannya ya. Kan kalian nanti jadi dikasih map. Tapi fun fact-nya saya tuh malah lebih suka writing. Nilai saya kan nilai saya kan itu rata ya. 6,5-nya ada 3 skill. Yang paling tinggi speaking saya 7,5. Speaking nggak usah diaksen-aksenkan apa British atau diaksenkan Australia. Wah, aksen Javanese saja nggak apa-apa. Yang penting pronunciation-nya benar, examinernya ngerti, nilainya bagus. Kalau em, aksen Australia itu menurut saya itu malah lebih susah loh daripada aksennya orang British. Saya malah lebih paham aksen British daripada Australia. Australia tuh kalau ngomong tuh sering itu diseret-seret. Kayak sering diseret-seret sama digabung-gabung. Kayak mereka tuh yang native ya orang Australia tuh kayak mau buka mulut aja tuh kayak males gitu loh. Kayak supervisor saya udah dapat supervisor yang sepuh, kayaknya native juga. Jadi kalau bilangnya tuh kayak Hai Rizka, how are you gitu. Hai ya, gitu doang. Ini kalau saya bolot, ya saya nggak tahu dia ngomong apa itu. Hai Rizka, hai ya, hai ya, kayak gitu. Tapi nanti kalau di IELTS lebih jelas kok. Dan nanti kalau kalian sudah ke sini, pasti merasa IELTS itu jauh lebih mudah daripada ketika kalian langsung ke sini ngadepin orangnya. Oke, yang ini juga lihat di sini saya menulis ya sesuatu yang menurut saya penting dan mungkin saja saya tahu ya terkadang kita tahu vocab ini tapi kita nggak kepikiran gitu. Jadi tulis aja kayak misal uh, sosial social segments. Ya, kalau kita mau bilang segmen masyarakat kita pakai social segments. Nah, karena saya sering terpapar vocab akademis seperti ini kan vocabnya akademis ya, bukan bukan yang daily conversation. Karena saya sering terpapar vocab-vocab akademis, makanya speaking saya bagus, 7,5. Teman-teman saya dosen bahasa Inggris saja rata-rata 6,5 sampai 7. Enhance, potential. Nah, gitu. Caranya gitu. Terus, nah, ini saya analisis, kalian lihat. Saya analisis paragraf per paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, isinya apa? Oh, kalimat pertama itu pengantar. Nanti kalian baca aja. Kalau saya jelasin nggak. Lihat kan betapa saya punya, betapa telatennya saya. Kembali lagi, saya berjuang keras karena saya berangkat dari bahasa Inggris yang dasar sekali. Bahkan saya tuh awalnya itu untuk bedain left sama right itu aja harus pakai jembatan keledai loh. Maksudnya saya tuh sering ketukar-tukar orangnya. Apalagi saya kan orang fisika yang semua tuh harus fix, batasnya tuh jelas. Kalau bahasa Inggris kan nggak bisa. Katanya kalau verb 2 kita tambahin id gitu kan, tambahin id di belakangnya. Tapi kan apakah selalu seperti itu kan nggak ada apa namanya irregular verb yang kita tuh mau nggak mau you have to memorize. Kamu harus menghafal. Nggak ada rumusnya. Sedangkan saya terbiasa pakai rumus gitu. Oke, Mbak Esa, kunci meningkatkan band writing selain vocab. Oke, bagus. Selain vocab adalah daya analisis kita, ya. Analisis dan
well managed. Bagaimana kita memanage paragraf kita? Satu paragraf harus satu ide pokok. Itu kan sebenarnya dasar ya. Itu kan dasar banget. Maksudnya ketika kita SMP udah diajari ya. Satu paragraf harus satu ide pokok. Tapi namanya kita jarang jarang untuk latihan itu susah ya. Nah, itu susah. Kayak ini. Saya perlihatkan ya. Tulisan yang bagus, eh, ide pokoknya pasti satu. Mana ya tadi ya? Yang mudah-mudah aja. Kalau saya pernah baca band 9 writing itu, aduh, mostly saya tuh nggak tahu itu eh, vocab yang dipakai itu apa. C2 semua kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita exposure dengan vocab yang susah. Oke, ini yang ini ya. Ini saya hapus dulu ini. Oke, lihat ya paragraf yang ini. Tadi kan ditanya, selain memperkaya vocab supaya writing bagus, bisa dicatat ya, bisa dicatat. Selain vocab, pertama kalian harus teratur, terorganize caranya nulis. Teratur. Percuma kalian vocabnya eh, bagus, banyak wide range of vocabularies, tapi kalian nggak bisa mengatur tulisan kalian. Sehingga apa? Yang baca mumet. Ya, pertama vocab, kemudian well organized. Yang ketiga, kalian itu harus benar-benar analisisnya tuh tajam. Supaya punya analisis yang tajam, gimana? Kayak saya tadi menganalisis. Saya kasih tahu ya. Em, Sebentar, saya stop dulu karena ini. Oke, contoh ya, analisis. Tadi pertanyaannya adalah ini ya, apakah kamu setuju atau enggak? Oke. Dilihat organisasinya ada berapa paragraf. Oh, di sini dia pakai 4 paragraf. Ya, 4 paragraf. Kita lihat paragraf pertama isinya apa. Ya. Paragraf pertama kita baca. In the recent time, we can find that many global firms are growing more rapidly than before. Some people suggest that this phenomenon is bad progress, while I personally believe that the progress of international corporations should not be deemed as a negative effect. Oke, ada pendapat nggak? Paragraf pertama ini isinya apa? Silakan bisa langsung ngomong, bisa di chat, nggak apa-apa. Ini saya ngajari cara analisis. Kalian kalau nulisnya bagus, ketika kuliah, nulis tesis, kalian juga akan bagus loh. Saya sama supervisor saya tuh di dipuji loh. Tulisan Rizka, tulisan kamu bagus. Tapi saya jujur, walaupun saya di sini bahasanya agak bolot ya di sini. Saya masih struggle with their accent. Bener. Karena kan listening saya masih cuma 6,5 ya. Jadi aksen supervisor saya yang sepuh ini saya benar-benar masih berjuang. Makanya ketika saya bimbingan saya tuh selalu merekam. Saya putar ulang. Kemudian saya tulis laporannya, saya tulis, kemudian saya kasih ke beliau. Tulisan saya selalu dipuji oleh beliau. Rizka, tulisan kamu bagus banget, excellent gitu. Bahkan diginikan, kalau kamu secepat ini, progresmu kamu tuh bisa lulus kurang dari 3 tahun loh. Jangan kesusu. Malah saya tuh disuruh calm down. Ya, saya sudah terbiasa konsisten dan bekerja keras ya. Jadi kecepatan kamu tuh gitu katanya. Tapi emang saya agak bolot di sini. Saya rekam susah mereka tuh aksennya tuh kalau Australian. Tapi untungnya supervisor saya yang pertama itu jelas aksennya. Jadi saya paham. Saya di sini ada 3 supervisor. Ayo, nomor satu apa? Paragraf satu isinya apa? Nah, ada pendapat? Ini kalau kita lihat paragraf satu itu isinya adalah mengulang, ya, mengulang kembali statement dalam soal, ya kan? Kok gak kena pulpenku? Nah, kena. Lihat. Ini kan mengulang ya. Sampai sini. Dari in recent time sampai bad progress. Ini tuh parafrase dari soal. Ya kan?
Di sini nggak ada new information, nggak ada informasi yang baru, ya kan? Di sini tuh cuma ini yang ada di soal ini ditulis ulang di sini dengan bahasa yang berbeda. Nah, baru di sini, while I personally believe that the progress of international corporation should be not deemed as a negative effect. Nah, di sini positioning kita. Kita memposisikan diri kita agree atau disagree. Tapi lihat, bagus banget cara dia nulis. Makanya dapatnya 8,5. Saya pun nggak bisa nulis kayak gini. Lihat banget, lihat banget. Lihat, dia nulisnya, dia kan nggak setuju tau. Tapi dia nggak langsung bilang, I disagree with the statement, nggak. Tapi, I personally believe that the progress of international corporation should not be deemed as negative impact. Harusnya tidak dianggap ya, harusnya tidak dianggap sebagai negatif fact. Berarti dia tidak setuju. Berarti dari sini kita bisa menganalisis tuh, oh paragraf satu itu, sebentar. Nikmati aja belajar. Saya tuh belajar kayak gini untuk analisis satu tulisan itu sejam. Kayak gini-gini tuh sejam. Ini asik banget. Nah, berarti oh oke paragraf satu berarti isinya adalah satu kalimat parafrase ya. Parafrase soal. Satu kalimat positioning kita. Sudah, itu paragraf satu. Makanya kan tadi saya tulis di sini, ini, cara menyatakan di mana posisi kita. Nah, ini saya tulis di sini. Ya kan? Kemudian, ditulis aja paragraf satu cukup dua kalimat ya. Ini malah satu kalimat. Oh, dua kalimat ya. Ini paragraf paragraf satu dua kalimat yang isinya parafrase soal dan menyatakan posisi kita. Nah, paragraf dua apa isinya? Nah, paragraf dua kalau kita baca, nah ini harus teratur. On the one hand, there are two main reasons why people think that the growth of international companies is a negative trend. Oh, dia di paragraf 2 ini paragraf satu ya. Di paragraf 2 ini tadi sudah saya rekam belum? Oh, sudah. Saya pakai akun kampus ya. Kalau pakai akun kampus sebenarnya tidak terbatas. Em, Ternyata di paragraf 2 ini kalau kalian lihat, penulis ingin menjelaskan tentang kenapa sih orang-orang itu menganggapnya sebagai negatif development. Jadi dia nggak hanya membahas tentang eh, di perspektifnya dia aja, tapi perspektif orang yang menganggap bahwa international companies itu negatif development. Kalau dia kan mikirnya kan positif positif fact ya. Oke, lihat. Two main reason mengapa orang-orang berpendapat bahwa international company itu adalah negatif trend. Ide pokoknya di situ. Kalau kalian di sini bilang dua, ya sebutin dua di sini. Ini kelihatannya sepele, tapi ketika kalian menulis, kalau nggak kalian um, benar-benar pay attention, itu kalian nggak sadar loh. Kalian kadang cuma nulis satu, kalau nggak malah kelebihan tiga, itu nggak boleh. Itu berarti kalian nggak well organized. Lihat ya. Two main reason negatif trend. Jangan sampai nulis positif trend di sini, gitu ya. Firstly, nah bagus sekali ada tandanya. Jadi examiner itu membaca tulisan kita tuh kayak gampang. Oh iya, ini yang nomor satu. Firstly, the development of local business will be negatively affect because global companies give a competitive price to customers in general, bla 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 bla. Terus secondly, nah, itu alasan pertamanya ini. Kemudian, it can lead to market unfairness if international companies become stronger. Giant global firms develop in their business, bla 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 bla. Terus dikasih dikasih kesimpulan paragraf 2. For instance, some big international bank obtain some provision policies from, oke. Jadi cara menganalisis seperti itu. Ini dia two main reason. Dua, dijelaskan juga. Ini negatif. Jadi kalau kalau saya ya em, biasanya saya jelaskan dulu alasannya apa. Karena ini. Kemudian saya jelaskan dan dikasih contoh. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi penjelasan contoh. Penjelasan contoh. Gitu.
Kemudian kita analisis juga yang paragraf ketiga, lihat linking, nggak tahu saya apa istilahnya, maknya pokoknya lihat. Pertama kan pakai on the one hand ya, yang kedua pakai on the other hand. Ya, ini bisa kalian tiru, tiru aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pakai on the other hand, berarti antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang ongoing mau kita write, yang mau kita tulis itu harus bertolak belakang. Kalau kalau dua paragraf ini saling mendukung, kalian pakai on the other hand, itu namanya nggak cocok, gitu ya. Jadi kita tuh mengimitate, meniru, tapi juga harus tahu konteksnya. Okay. On the other hand, I stand with these people who believe that it is positive development, that global firms are increasingly powerful. Nah, dia menganggapnya itu positif. Jadi yang ini tadi negatif, yang paragraf 2 negatif, yang paragraf 3 tentang positioning kita, mengapa kita melihat itu sebagai positif. Ya, pertama apa? Nggak harus pakai firstly, secondly. Dia bilang help bust the local company and within people's version of the world. Jadi kayak kayak of the world. Jadi global firm, big firm provide a larger number of job opportunity. Oke, dia melihat itu sebagai kesempatan untuk banyaknya job opportunities di mana orang lokal itu bisa daftar gitu ya. Nah, dia menjelaskan kenapa ini kok positif. Ya karena ini bisa menambah apa job opportunities. Dikasih contoh, for instance, atau for example, people from developing countries, Indonesia ya, can learn technical skill from their job in big companies and increase their professional knowledge through job training. Nah, kemudian ini nomor satu ya, ini nomor satu. Kemudian mungkin ini nomor dua. People who work in international corporation need to collaborate with colleagues from different background and nationalities, and they can be more open-minded by communicating and cooperating with different people. Furthermore, the people can utilize their international working experience to assist local companies' growth. Bagus sekali kan tulisannya. Nah, kalian lihat, apakah vocab yang dia gunakan ini susah-susah semua? Enggak kan? Vocabnya biasa. Enggak yang terlalu A1, A2, juga yang enggak selalu C2. Dia tuh di tengah-tengah. Saya pun nulisnya seperti itu. B2, C1, B2, C1 itu. Kalian lihat kan tulisan yang bagus itu yang enggak harus semuanya susah vocabnya. Tapi memang bervariasi. Nah, kalau kita sarikan dari paragraf 2 dan 3, em, di sini ada dua alasan ya negatif. Pertama, ini, kedua ini. Kemudian yang positif impact-nya, dia menganggapnya bahwa international firm itu bisa pertama meningkatkan eh, jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, bisa membuat orang-orang dari developing country itu lebih open minded gitu kan? Kalau kita mensarikan dari sini. Oke. Kemudian yang the last paragraph in conclusion berarti apa namanya konklusinya, kesimpulan. Kalian bisa pakai in conclusion, to sum up, sembarang ya. Although the growth of international companies can have a negative impact. Jadi namanya namanya uh, academic writing, dia itu kita tuh walaupun punya pendapat, tapi kita tuh masih memberikan ruang untuk pendapat lain. Nah, dari sini tuh dari sini tuh juga akan terlihat pola pikir kalian tuh selama ini tuh gimana ya. Although the growth of international companies can have a negative impact on the development of local business and market fairness, I believe that it is positive progress because international companies aid resolving the unemployment issues and widen people's version of the world. Oke, sekalian lihat di sini. Di sini dia ada namanya apa ya biasanya? Concussion. Concussion apa ya? Jadi dia masih menyebutkan, ya benar, walaupun international company itu membawa dampak negatif pada lokal bisnis dan market fairness. Oke, ini kalian lihat, bagus banget dia menulis apa namanya kesimpulan dengan mensarikan lagi paragraf 2 dan paragraf 3. Lihat, lihat ya. Em, di sini.
Yang negatif impact, di sini kan ada dua tadi. Pertama adalah kalau kalian baca, itu adalah tentang local business dan market fairness. Ya. Jadi diambil itu dua poin yang di paragraf 2 itu diambil di sini. I believe it is positive progress because international companies aid in resolving the unemployment issues. Mana tadi yang ini, ya kan? Kemudian widen people's version of the world. Ini apa? Ini adalah yang ini. Be more open-minded. Jadi intinya apa? Paragraf terakhir itu isinya adalah poin-poin yang ada di paragraf 2 dan paragraf 3. Tapi kalian menyajikan dengan vocab yang berbeda. Kalian menyajikan dengan gaya yang berbeda. Kalau di sini bilangnya supaya orang kita can be more open-minded, di sini dibilang apa? Widen people's version. Lihat, cara memparafrase kalimat. Kalau di sini dia disebutkan provide a large number of job opportunities, di sini disebut apa? Resolving the unemployment issue. Ya kan ada hubungannya kan? Ya, instead of kalian ngetik ulang, tapi kalian berusaha mencoba mencari istilah lainnya apa. Ya, paragraf keempat. Tapi ingat ya, pola ini hanya berlaku untuk agree or disagree. Apa ada soal yang lainnya? Ada banyak. Ada banyak version. Ya, makanya saya dulu cara belajarnya, oh sehari saya mau belajar agree sama disagree lah. Agree sama disagree, oh polanya seperti ini. Ada lagi nggak pola yang lainnya? Ada. Makanya sangat menantang. Kalau ini apa polanya? Ini bukan, ini yang lainnya lagi, bukan bukan disagree. Coba saya yang lainnya. Ya ini yang tas satu. Nah, ini ada yang ditanyakan advantage sama disadvantages, untung dan ruginya. Ya, in the future, all cars, buses, and trucks will be driverless. Kayak Tesla sekarang mungkin ya. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages or of driverless vehicles outweigh the disadvantage? Nah, nanti kalian kalian itu lihat polanya gimana, tulis polanya. Jadi setelah tadi kan sudah dapat satu ya. Nomor satu di catatan kalian, pola pola cara menjawab soal agree and disagree. Paragraf satu ini, paragraf dua gini, paragraf tiga gini, paragraf empat gini. Oke, cuma setengah halaman. Besok belajar tentang yang advantage, disadvantage. Oke, nomor dua, pola advantage dan disadvantage. Berapa paragraf ini dia? Oh, empat juga, oke. Ada kok yang cuma tiga. Nah, makanya kalian lihat model mana yang menurut kalian itu paling cocok dan mudah kalian ikuti. Karena banyak model. Buku writing aja tuh ada banyak model. Jadi kalau kalian komparasi loh, kemarin contoh writing yang si A seperti ini, si B seperti ini. Mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pilih aja mana yang fit dengan kalian, yang cocok dengan kalian. Ya, pilih aja mana yang cocok. Karena memang IELTS secara official pun dia tuh nggak pernah mendeklar mana tulisan yang benar. Jadi tulisan-tulisan seperti itu hanya hasil riset mereka aja, gitu ya. Oke. Nah, ini buku ini juga sudah saya upload. Nah, ini 123 halaman. Ini sudah saya habiskan 3 kali. 3 cycle saya habisin ini. Jadi 120 halaman itu nggak hanya saya makan 1 kali, saya ulangi 3 kali hanya untuk mendapatkan 6,5. Mungkin ya karena kalau kalian lebih canggih lagi harusnya 7 lah harusnya. Tapi saya tuh sebelum sebelum official test mungkin under pressure ya, mental yang buruk itu juga benar-benar mempengaruhi ya. Saya tuh ketika di kelas yang ikut pelatihan itu, ketika di kelas itu kan sering-sering trial ya, sering ada prediction itu sama sama penilai itu selalu 7. Skor writing satu 7 mesti dipuji 7 dari waktu itu ada berapa orang ya, kalau nggak salah ada 10 atau nggak 13, selalu dipuji, ini kamu kalau nggak salah nih, kalau ini prediksi saya 7, bagus 7 7 7. Tapi ketika tes saya dapat cuma 6,5, ya mungkin karena saya under pressure juga ya, karena saya waktu itu juga merasa nggak susah.
Yang mana? Yang di deskripsi grup. Coba ya, coba saya buka ya. Coba saya buka mana ya. Kalau oke, waktu kita kurang 2 menit, silakan yang mau ditanyakan. Saya mencoba ngecek di deskripsi grup ada nggak? Karena saya juga kadang lupa ya. Oke, saya tunjukkan ya. Ini WA saya. Kelihatan ya WA saya. Ini ya, yang kelas IELTS ya. Kelas IELTS. Kalian klik ya, kalian klik deskripsinya. Oke. Oh iya, pesan saya jangan malas membaca. Itu benar-benar berpengaruh banget. Baca semuanya. Nah, ini studi plannya di sini. Nah, ini ada di sini ya. Link buku Cambridge IELTS. Kayaknya saya taruh sini. Nah, ini linknya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, di sini. Writing base ini kalau nggak salah. Nah, ini di sini. Ini rangkuman saya di sini. Itu aja. Kalian habisin itu lah. Insya Allah 6,5 bisa. Itu ya, tahu ya Mbak ya? Dari situ. Tapi emang saya diingatkan aja. Saya kan yuk kadang lupa juga. Hmm. Oke. Jadi kalau ada temennya eh, yang struggle sama IELTS atau TOEFL dimasukkan ke grup aja. Ya, nggak usah menganggap orang lain itu saingan. Kalau memang eh, sudah rezeki kita ya kita dapat, teman kita juga dapat. Ingat ya, IELTS itu hanya salah satu syarat. Nanti kalau IELTS kalian sudah dapat, kalian harus mencari hmm, kampus. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Saya masih belum berani menjanjikan kelas yang 12 pertemuan lagi karena saya masih belum belum apa ya, tema penelitian saya untuk disertasi itu masih belum fix. Kemarin juga, kalian kalau kalau ke saya bilangnya ke Sydney ya, nggak tahu kalau ke negara lain. Kalau di Sydney sini, di Australia sini, kalian akan kelihatan ya mental-mental kalian yang sebenarnya tuh sedang sakit, dan kalian baru baru sadar kalau kalian sedang sakit mental tuh di sini. Atau mungkin itu cuma saya aja ya. Pertama, di sini saya melihat eh, kayak mahasiswa tuh biasa tuh kayak nanya ke supervisornya tuh, kemarin saya ngirim email, tapi sudah 4 hari belum kamu balas. Itu kenapa? Gitu. Ditanyain gitu. Kalau di Indonesia, wih gak sopan banget nih bocah gitu ya. Tapi enggak di sini. Loh, supervisor aja yang jawabnya tuh kayak, oh iya, kemarin saya sedang flu. Dan gini-gini. Nanti akan saya balas secepatnya ya. Gitu. Kemudian eh, saya juga di sini kan 4 bulan. 4 bulan itu research question sama aims itu aja belum fix. Overthinking dong kita. 4 bulan di sini kayak nggak ngerasa ngapa-ngapain, cuma disuruh baca literatur review gitu, gitu doang. Ya saya curhat ke supervisor. Supervisor 3 tuh bisa diajak curhat semua, enak banget. Makanya kalian tuh cobalah ke sini supaya tahu lah, maksudnya perspektif kita supaya lebih luas. Saya langsung bilang ke supervisor, saya sudah 4 bulan di sini, tapi kayak saya research question itu belum apa. Malah sama supervisor digini kan, gak apa-apa, kamu literatur reviewnya sudah bagus. Biasanya teman-teman kamu itu untuk fix proposal sama apa research question itu 1 tahun. Dari situ saya, ya udah. Tapi namanya saya kan impostor syndrome ya terkadang. Saya tuh punya impostor syndrome. Impostor syndrome nanti kalian lihat sendiri aja apa artinya. Saya tuh sampai tanya ke mahasiswa kakak angkatan itu yang sama-sama supervisornya sama dengan saya. Saya belum ini. Dia bilang juga, oh saya setahun itu gitu. Ya udah, akhirnya saya tenang. Kemudian
Takut bertanya, takut jalan di antara orang banyak. Di sini orangnya pede-pede semua. Bilang bisa ya bisa, bilang nggak bisa ya nggak bisa. Oh saya bisa itu bilang. Lagi pertanyaannya. Makasih Mbak. Mbak paragraf 3 tadi gimana Mbak? Paragraf satu parafrase soal. Oke. Paragraf satu parafrase soal dan positioning kita. Jadi ada dua poin paragraf satu tadi ya. Parafrase soal dan positioning kita. Setuju, setuju apa nggak setuju? Kemudian paragraf 2 ngomongin negatif. Kenapa orang-orang berpikiran itu negatif? Paragraf 3 kenapa alasan kita kok itu positif? Kemudian paragraf 4 summary. Ya, paragraf 3 itu justru ngomongin kita. Kenapa? Kan tadi bilang, saya menganggapnya ini sebagai positif karena satu, bisa menambah job opportunities. Yang kedua, karena orang-orang sering berinteraksi dengan orang luar negeri di international company tadi, itu bisa membuka pikiran mereka. Itu kan. Itu ya Mbak Wulan tadi ya. Oke, silalah. Ada yang ditanyakan lagi? Ini ada yang ikut periode ini ada yang ikut BIP nggak? Baru pengumuman administrasi, itu Wawa udah ngamuk-ngamuk. Ini saya